Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Arif Khairuddin, peserta pelatihan dasar calon ASN Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gelombang 1, Angkatan 2, Kelompok 1 tahun 2024. Pada episode kali ini, kita akan mempelajari nilai berakhlak yang terakhir, yaitu kolaboratif. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Kolaboratif adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaboratif berasal dari kata bahasa Inggris kolaboratif, yang artinya bersama atau kelompok. Sehingga setiap orang yang terlibat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan bersama, berkomunikasi secara efektif, saling percaya, menyadari tujuan dan kebutuhan orang lain, percaya bahwa kontribusi mereka akan berharga. Sedangkan collaborative governance mencakup kemitraan lembaga pemerintah untuk pelayanan publik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan administratif dan teknis yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang maupun kepentingan khalayak umum. Dalam nilai kolaboratif terdapat 6 kriteria penting. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga pemerintahan. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Dalam kolaborasi lembaga pemerintahan, terdapat beberapa faktor penentu keberhasilannya. Yang pertama adalah kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan serta pengawasan satu sama lain atau kita sebut check and balances. Yang ketiga, strategi manajemen yang digunakan oleh lembaga maupun pimpinan lembaga tersebut. Yang keempat, gaya kepemimpinan dari pemangku kepentingan dari lembaga tersebut. Dan yang terakhir adalah kolaborasi yang efisien dan efektif. Selain itu, aspek kolaborasi pemerintahan dapat ditemukan dalam aturan normatif, tepatnya pada pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, disebutkan pula dalam undang-undang tersebut bahwa administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan bantuan kedinasan yaitu kerjasama antara badan dan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diindikasikan adanya dorongan antara lembaga pemerintahan maupun badan-badan dan juga pejabat pemerintahan untuk melakukan kolaborasi serta kebutuhan lainnya yang bertujuan untuk mengedepankan tujuan kedinasan. Namun, badan, lembaga, ataupun pejabat pemerintahan tersebut dapat menolak bantuan dari badan, lembaga, ataupun pejabat lainnya jika yang pertama, mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. Kedua, surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. Atau yang terakhir, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Sehingga kolaborasi antar lembaga pemerintahan bukan suatu keharusan mutlak, yang mana hal ini diputuskan berdasarkan rapat serta pertimbangan-pertimbangan lain dari lembaga
yang terlibat dalam proses kolaborasi tersebut. Demikian penjelasan saya pada episode kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.